Oke, halo semuanya. Siap buat berpetualang sama matematika? Hari ini kita bakal bareng-bareng naklukin soal-soal TKA atau tes kemampuan akademik yang katanya sih susah banget. Eits, tenang aja. Saya bakal tunjukin trik-trik rahasia biar soal yang rumit jadi kelihatan super gampang. Yuk kita mulai. Gini deh, pertama-tama buang jauh-jauh pikiran kalau ujian matematika itu horor. Coba deh, anggap aja ini kayak main game petualangan. Ada teka-teki yang harus dipecahin, ada strategi jitu, dan yang paling asyik, ada momen aha pas kita nemuin jawabannya. Seru kan kalau gitu? Oke, petualangan pertama kita bakal memecahkan teka-teki dari soal cerita. Nah, ini nih yang sering bikin pusing, apalagi yang katanya soal HOTS. Tapi tenang, kita punya kuncinya. Yuk kita lihat, sebenarnya ini gampang banget loh. Teka-teki pertama, coba bayangin, kamu lagi di toko buku nih, asyik ada diskon 10%. Nah, ceritanya, harga buku X itu setengahnya harga buku Y. Terus, buku Z harganya 0,75 kalinya buku Y. Kalau kita udah tahu harga buku Y itu Rp24.000, kira-kira berapa total yang harus kita bayar buat buku X dan Z setelah kena diskon? Nah, pas lihat soal cerita kayak gini, langkah pertamanya apa coba? Kuncinya satu, jangan panik. Jangan langsung dihitung semua. Kita bedah dulu pelan-pelan, kita pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nih strateginya gampang banget, cuma 3 langkah aja. Pertama, kita cari dulu harga asli tiap buku, si X dan si Z. Kalau udah ketemu, langkah kedua, kita totalin harga buku X dan Z tadi. Nah, kalau totalnya udah dapat, baru deh langkah terakhir, kita kasih potongan diskon 10%. Simple kan? Yuk kita hitung bareng-bareng ya. Buku Y kan udah jelas 24.000. Berarti buku X yang setengahnya ya tinggal kita bagi 2 aja. Jadi 12.000. Terus buku Z itu 0,75 atau gampangnya 3/4-nya harga Y. Jadi harganya 18.000. Nah, yang mau kita beli kan buku X dan Z. Jadi kita jumlahin aja. 12.000 tambah 18.000 totalnya 30.000. Dan ini dia jawabannya. Totalnya kan 30.000, tapi jangan lupa ada diskon 10%. Mau trik cepatnya? Kalau diskonnya 10%, berarti kita cuma bayar 90%-nya. Nah, 90% dari 30.000 itu ya 27.000. Gampang. Teka-teki pertama berhasil dipecahkan. Lanjut ya, petualangan kita belum selesai. Sekarang kita pindah dari soal duit-duitan ke soal timbang-timbangan. Ini juga sering banget loh kita temuin di kehidupan sehari-hari. Ayo kita lihat. Oke, bayangin, kita lagi mau bikin paket sembako. Isinya ada beras 3 kg, terus ada gula, tapi beratnya dalam hektogram, ada mie juga yang beratnya dalam gram. Nah, perhatiin deh, kilogram, hektogram, gram, beda-beda semua kan? Ini dia jebakannya. Pertanyaannya simpel, berapa total berat paket ini kalau dihitung dalam gram? Nah, kuncinya ada di pertanyaan itu sendiri, dalam gram. Artinya apa? Yap, bener banget. Semua barang tadi harus kita sulap dulu satuannya, jadi gram. Oke, kita konversi satu-satu ya. Beras 3 kg, itu kan sama aja dengan 3.000 gram. Gula ada 2 bungkus, masing-masing 5 hektogram, berarti totalnya 10 hektogram. Nah, itu kalau jadi gram, jadi 1.000 gram. Terakhir, mie instan. Ada 5 bungkus dikali 85 gram. Totalnya jadi 425 gram. Sip, sekarang semua satuannya udah sama. Nah, kalau satuannya udah sama semua, kerjaan kita jadi gampang banget. Tinggal tambah-tambahin aja. 3.000 tambah 1.000 tambah 425, totalnya adalah 4.425 gram. Ingat ya, kunci utama soal kayak gini, samakan satuannya dulu. Oke, cukup dengan angka dan hitungan biasa. Sekarang kita ganti arena petualangan. Kita bakal main-main sama bentuk dan ruang, alias geometri. Udah siap kan? Yang ini teka-teki kilat, kita punya dadu biasa nih. Aturan mainnya cuma satu dan gampang banget. Setiap sisi yang berhadapan itu kalau dijumlahin, hasilnya pasti 7. Nah sekarang, kalau sisi atasnya itu angka 4, coba tebak, ada berapa titik di sisi yang paling bawah? Ini soal logika super cepat nih. Yuk, bener banget. Jawabannya 3. Kan tinggal 7 dikurang 4 aja, hasilnya 3. Gampang banget kan? Ini bukti kalau kita paham aturannya, soal sesulit apapun jadi terasa mudah. Oke, tantangan berikutnya kita naikin levelnya sedikit. Kita mau hitung isi kolam renang. Panjangnya 10 meter, lebarnya 5 meter, dalamnya 2 meter. Tapi, coba baca pertanyaannya baik-baik. Berapa liter air yang bisa ditampung? Hati-hati ya, yang ditanya itu liter, bukan meter kubik. Ini nih yang sering ngejebak.
Dan ini dia mantra saktinya. Kunci buat mecahin soal ini adalah konversi ajaib. 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Ini wajib banget dihafal di luar kepala ya, karena tanpa ini kita nggak bakal bisa jawab soalnya. Jadi rencana kita gampang, cuma 2 langkah. Langkah pertama, kita hitung dulu volumenya dalam meter kubik. Pakai rumus biasa aja, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau angkanya udah dapet, baru kita pakai mantra sakti tadi buat ngubah satuannya jadi liter. Ayo kita hitung bareng. 10 dikali 5 dikali 2. Hasilnya 100 meter kubik. Sekarang kita ubah ke liter. 100 dikali 1000. Hasilnya 100.000 liter. Wow, banyak banget ya airnya. Keren. Keren banget. 3 teka-teki berhasil kita taklukkan. Nah, sebelum kita selesai, yuk kita kumpulin lagi semua senjata-senjata rahasia yang udah kita pelajari bareng hari ini. Jadi, ini dia rangkuman bekal petualangan TKA kamu. 1. Selalu samain dulu satuannya sebelum mulai ngitung. 2. Kalau nemu soal cerita yang panjang, pecah jadi langkah-langkah kecil yang gampang. 3. Ingat aturan-aturan dasar kayak soal dadu tadi. Dan yang terakhir, 4. Kuasai konversi-konversi penting, contohnya dari meter kubik ke liter. Dicatat ya. Nah, setelah kita lihat bareng-bareng kalau soal-soal tadi ternyata gampang kalau kita tahu triknya, sekarang pertanyaannya bukan lagi, aku bisa nggak ya? Tapi, oke, tantangan mana lagi nih yang siap aku taklukkan selanjutnya? Terus semangat berlatih ya, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.